印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 556-560. Brengsek. Xiao Yan tiba-tiba terkejut, api di sekujur tubuhnya langsung muncul, dan dia perlahan menjadi waspada terhadap sosok di depannya. Sangat berharga dan sesuatu yang harus dimiliki Xiao Yan sekarang, sosok di depannya memberi Xiao Yan rasa bahaya kematian. Oleh karena itu, Xiao Yan harus meninggalkan cairan jiwa untuk sementara. Sosok tiba-tiba di depannya, kekuatan penindas yang begitu menakutkan, mungkin jauh lebih kuat daripada siksaan ular. Wah, aku menertawakan ini, tetapi untuk mencegah kecelakaan, kamu masih pergi ke neraka. Begitu suara itu jatuh, sosok itu tiba-tiba tertawa muram, dan kemudian telapak tangannya dibalik, cairan jiwa disingkirkan, dan di sisi lain, kekuatan besar hitam dan putih tiba-tiba melambai, menghadap Xiao Yan di dekatnya, yang hanya jarak pendek, meledak. Kekuatan hidup dan mati yang menakutkan, seperti bujukan yang mengancam jiwa, ditembakkan langsung ke Xiao Yan. Pukulan yang tampaknya acak ini, saya khawatir Kaisar Dou Bintang 7 dapat mengatakan bahwa itu telah musnah, belum lagi kekuatannya hanya Xiao Yan pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5. Hati-hati. Melihat hal tersebut, hukuman ular yang jaraknya puluhan meter dari Xiao Yan langsung terbakar, dan langsung ditembakkan ke tempat Xiao Yan berada. Sabu-sabu. Hukuman ular bergegas ke sisi Xiao Yan di saat berikutnya, dan kemudian di telapak tangan tua, kekuatan mempesona dari 3 warna muncul, dan kemudian memblokir kekuatan hitam dan putih. Batuk, batuk. Keduanya saling bersentuhan, dan ledakan yang mengejutkan menyebar segera, dan kemudian sosok misterius dan sosok siksaan ular keduanya meledak kembali. Tetapi pada saat ini, sudut mulut dan telapak tangan siksaan ular itu samar-samar terlihat. Sedikit darah, dan Xiao Yan masih di tangannya. Jelas, dalam tabrakan ini, hukuman ular masih tertinggal. Terima kasih. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk ke arah Snake Sing. Kamu adalah pil abadi. Ketika San Yao melihat sosok ini, pupilnya sedikit menyusut. Hehe, kamu masih memiliki penglihatan. Sosok misterius itu tidak menyembunyikannya. Lagi pula, di bawah celah absolut dalam kekuatan, semua konspirasi tidak berguna. Bahkan siksaan ular sempurna dari Dou Emperor Bintang 8 dan San Yao sempurna dari Dou Emperor Bintang 7, sedangkan untuk Xiao Yan, yang hanya memiliki Dou Emperor Bintang 5, secara otomatis disaring oleh Immortal Rank Pil. Bagaimanapun, seorang kaisar petarung Bintang 5 dapat dibunuh hanya dengan satu jari, jadi bagaimana mungkin membuat pil Immortal Rank terlihat tepat di mata. Orang ini sangat kuat. Snake Sing sedikit menenangkan napas batinnya, lalu berkata, ini sangat kuat. Xiao Yan juga perlahan setuju. Jelas, sosok misterius barusan mengandung kekuatan hidup dan mati yang menakutkan. Saya sangat takut Xiao Yan sedikit kesulitan. Meskipun sangat kuat, cairan jiwa itu harus diperoleh. Kata Xiao Yan dengan wajah cemberut. Saya akhirnya datang ke Manor dan Manor ini untuk menemukan sesuatu yang menghancurkan kekuatan jiwa saya, bagaimana saya bisa memberikannya dengan begitu mudah. Aku akan mencoba yang terbaik. Tidak apa-apa bagiku untuk membela diri terhadap orang ini, tetapi jika aku ingin membawa kalian berdua, aku khawatir, dan kekuatan hidup dan mati pada orang ini tampaknya menjadi cukup salah. Ngomong-ngomong, ini aneh. Snake menyiksa matanya pada pil obat peringkat abadi, dan berkata sambil berpikir. Oh, setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia menjadi tenang dan memperhatikan sosok di depannya. Ini benar-benar sedikit aneh. Setelah Xiao Yan menyelidiki, dia juga menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Snake. Meskipun kekuatan sosok misterius ini menakutkan, itu sangat aneh. Sudah, waktunya untuk mengakhiri permainan. San Yao, ikut aku berjanji padamu untuk tidak membunuh mereka berdua. Eliksir peringkat abadi perlahan berdiri dan berkata kepada San Yao. Salvia, kemana Sanling membawamu? San Yao tidak setuju dengan pil peringkat abadi, tetapi malah bertanya. Haha, seperti yang diharapkan dari klan Tian Muyu, karakter tanpa rasa takut hari ini persis sama dengan Yuxuan saat itu. Eliksir peringkat abadi. Ayo, San Yao mendengus dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya sebelum aku mendapatkan manor ini. Salvia tersenyum, tetapi senyum itu menunjukkan sedikit kedinginan. Awalnya,
Kakekmu memurnikanmu sehingga kamu bisa melindungi mansion dan manor ini. Ada baiknya kamu menjadi seperti sekarang ini. Apakah kamu benar kakek Kimu? Sanyao bertanya dengan dahi bangga. Ya, karena aku dimurnikan oleh lelaki tua itu, kenapa dia tidak memberdayakanku? Tahukah Anda bahwa untuk pil obat tingkat keabadian tingkat 4, memiliki kebijaksanaan spiritual dan tidak memiliki kebijaksanaan spiritual sama sekali bukan level yang sama. Jika dia memberi saya kebijaksanaan saat itu, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tapi tidak apa-apa, dan saya baru saja secara tidak sengaja menelan pil obat lain di apotek, dan saya memiliki diri saya sekarang. Suara Dansen sedikit serak, dan berjalan menuju Sanyao selangkah demi selangkah, berteriak dengan marah. Tapi dalam analisis terakhir, kamu juga disempurnakan oleh kakekmu. Jika kakekmu tahu tentang ini, aku khawatir kamu akan berakhir. Menghadapi desakan Dansen selangkah demi selangkah, Sanyao tidak panik, tetapi berkata, "Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana orang tua itu bisa selamat dari serangan klan jahat?" Dansen berkata dengan sedikit ketakutan, kakinya gemetar, seolah-olah dia akan melakukan ini setiap kali dia mendengar kakekmu dari mulut Sanyao. Kesucian macam apa kakekmu yang dibicarakan Sanyao? Mungkinkah pemilik rumah ini, dan pil obat Sanyao dan Dansen Immortal Rank 4 Teh Grade ini tampaknya saling kenal? Serangkaian pertanyaan mengganggu Xiao Yan. Kalau begitu, kau juga harus mati. Tepat ketika Xiao Yan sedang berpikir, dia tidak tahu kata-kata lain apa yang dikatakan Sanyao untuk merangsang Dansen, dan Dansen tiba-tiba berteriak dengan marah. Dengan kemarahan Dansen, permukaan tubuh Dansen benar-benar memiliki aroma tanaman obat. Aroma ini beracun. Saat berikutnya gelombang Xiao Yan, yang merupakan puncak dari alkemis kekaisaran kelas 1, tiba-tiba angkat bicara, dan kemudian dua pil detoksifikasi berkualitas tinggi masing-masing ditembakkan ke Sanyao dan Snake Punishment, pergi. Melihat ini, mereka berdua tenggelam, mengambil penawar yang dilemparkan Xiao Yan, dan menelannya. Setelah pil detoksifikasi masuk ke dalam tubuh, keduanya merasa pusing dan pusing mereka membaik. Siksaan ular, Sanyao, lakukan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tahu bentuk saat ini, mengatakan apapun tidak berguna, dan segera aura meledak, dan kemudian matanya tertuju pada Salvia. Pada saat ini, di dalam tubuh Dansen, semburan dupa obat yang menakutkan yang dapat membunuh seseorang memancar keluar, dan kekuatan Dansen, menurut tebakan Xiao Yan, mungkin setingkat Kaisar Dou Bintang 9 peringkat 1. Kamu, semua harus mati. Setelah Dansen selesai berbicara, Dansen di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbang ke segala arah. Napas besar menyebar ke segala arah, dan setiap kali ia pergi, ia mengubah semua yang ada di aula kayu ini menjadi bubuk. Tidak, ayo sembunyi dulu. Kekuatan Salvia ini menakutkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang pria dengan persepsi jiwa yang besar, dia secara alami mengetahui kesenjangan absolut antara kekuatan mereka. Jadi tanpa kepercayaan diri yang cukup, Xiao Yan tidak akan menggunakan petualangan. Jika aku ingin menaklukkan pil peringkat 4 abadi ini, aku benar-benar tidak dapat menahannya, tapi aku punya cara untuk pil prototipe peringkat 4 abadi ini, kata Sanyao tiba-tiba. Apa solusinya? Xiao Yan meminta San Yao sambil menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menahan serangan Salvia Meteorisa. Kekuatan Salvia ini tak terduga seperti jurang, bahkan di hadapan Sanyao dan hukuman ular, Salvia ini bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya, dan itu sangat menakutkan dengan pukulan biasa. Jika bukan karena perlawanan yang kuat dari hukuman ular, ditambah dengan perlawanan kekuatan jiwa Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya akan dikalahkan dalam pertarungan. Namun, jika ini masalahnya, penindasan yang dibawanya ke Xiao Yan juga luar biasa. Pernahkah kamu melihat mural itu? Itu susunan segel yang ditinggalkan kakekmu di awal. Selama kekuatan yang cukup disuntikkan, Salvia ini dapat disegel di kota. Lagi pula, Salvia ini hanyalah prototipe dari peringkat abadi kelas 4. Selama itu bukan obat peringkat abadi yang sebenarnya, itu bisa, bebas. San Yao berpikir sedikit setelah berpikir. Buka mulutmu. Setelah San Yao selesai berbicara, dia memandang Xiao Yan, seolah dia sedang menunggu Xiao Yan untuk berbicara. Seberapa percaya diri kamu? Xiao Yan mengerutkan kening. Mengenai mural di kursi emas, Xiao Yan merasa ada yang salah sejak awal. Bayangkan saja jika mural ini tidak berguna, di mana bisa diletakkan di belakang kursi emas ini.
Mural ini tampaknya cukup misterius. Xiao Yan perlahan menatapnya selama beberapa detik, dan segera perasaan pusing datang, Xiao Yan harus memalingkan muka. Karena di atas mural, ada kuali obat besar, dan di dalam kuali obat, sepertinya ada sesuatu yang sedang dipenjara dan disempurnakan. Sanyao, jangan tantang kesabaranku. Dansen sedikit terkejut melihat hukuman ular dan Xiao Yan memblokir serangannya, dan mau tidak mau melirik Xiao Yan. Tubuh pemuda itu diselimuti api aneh yang mengandung 23 warna, dan dia tampak seperti gunung berapi. Aneh, bagaimana mungkin kekuatan api pada anak ini membuatku merasa ketakutan? Mungkinkah ada hal lain di tubuhnya yang tidak bisa dicapai? Meskipun Dansen hanyalah prototipe dari peringkat abadi kelas 4, tetapi setelah menelan banyak pil obat peringkat kedua dan ketiga dari apotek kaisar di apotek pemurnian, kebijaksanaan spiritual dan manusia pada umumnya tidak ada bandingannya. 2. Tidak masalah, mari kita bunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Salvia merenung sejenak, tetapi tidak memikirkan rahasia apa yang dimiliki Xiao Yan ini, dan segera mendengus. Hukuman ular. Xiao Yan juga tahu bahwa hanya ada satu kesempatan. Jika dia gagal, dia mungkin akan jatuh ke dalam malapetaka. Lagi pula, Salvia ini adalah kekuatan dari 9 bintang Doudi. Kekuatan Kaisar Dou bintang 9, tanpa perlawanan dari hukuman ular, untuk menghadapi Xiao Yan dan Sanyao, tidak ada bedanya dengan mencubit semut, bahkan jika Xiao Yan samar-samar merasa bahwa kekuatan jiwa cukup tertahan pada Salvia ini itu kuat, tetapi di bawah celah absolut dalam kekuatan, pengekangan semacam ini tidak diragukan lagi telah berkurang tanpa batas dan selalu dianggap dapat diabaikan. Aku tahu. Snake Sing dengan dingin setuju, tapi hatinya sangat berat. Brengsek. Aku tahu sebelumnya bahwa aku seharusnya tidak menjanjikan pil kepada anak ini. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari bintang 9 Doudi. Tidak apa-apa bagiku untuk melindungi diriku sendiri, tetapi untuk melarikan diri dengan mereka berdua akan menjadi tugas yang bodoh, dan melihat betapa Xiao Yan sangat menghargai cairan jiwa itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Neneknya, bagaimana Ayo Raja ini telah mengalami hal semacam ini selama ini? Snake Sing berpikir sampai akhir, dan mau tidak mau memarahi. Tidak masalah, karena semuanya sudah diputuskan, maka raja ini akan menemanimu menjadi gila. Setelah kalimat ular selesai, aura seluruh tubuh tiba-tiba berubah, lalu berubah menjadi ular mini sepanjang beberapa meter. Pada ular kecil, 3 kepala sangat mencolok, tetapi 3 ular air saat ini, karena kedua Sanyao dipisahkan oleh Xiao Yan, jadi hanya ular di tengah dari 3 ular air yang memiliki kekuatan dan kesadaran. Di samping hukuman ular, semuanya suram. Ular air berkepala 3, menarik. Begitu Salvia selesai berbicara, dia tertawa aneh. Salvia juga tahu banyak tentang ular roh air berkepala 3. Binatang alien purba ini bisa sangat kuat. Setelah kultivasi yang sebenarnya mencapai puncaknya, saya khawatir dia bukan Liu Xingdoudi kecil yang bisa dibandingkan dengan Anda. Qi Cheng Qi. Kecepatan ular roh air berkepala 3 tidak lambat sama sekali, dan dalam sekejap, ia datang ke depan Salvia, dan kemudian kepala ular ganas itu membawa aura menakutkan yang luar biasa, dan seteguk racun 3 warna dimuntahkan, keluar di Salvia. Ini terlalu banyak. Dansen berkata dengan jijik. Setelah berbicara, dia mendengus dingin, dan gelombang tak terlihat langsung menyebar dari bawah kakinya. Bang! Paksaan tak terlihat langsung bertabrakan dengan kepala ular roh air berkepala 3 yang mengerikan. Saat berikutnya, hukuman ular tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, lalu mata ular itu menyusut rapat, menatap Salvia. Kebetulan masih ada kekurangan tunggangan. Jika kamu tunduk padaku, kamu secara alami akan mendapat manfaat darimu, jika tidak, kematian. Dansen berkata dengan arogan, tetapi dia tidak peduli dengan kekuatan sempurna dari Kaisar Petarung Bintang 8. Sementara hukuman ular dan Dansen terjerat, Xiao Yan dan Sanyao juga tidak menganggur. Keduanya tahu betapa berharganya waktu ini. Mereka bergerak sedikit dan tiba di kursi emas dalam sekejap, di mana mural itu muncul, di depan keduanya. Bagaimana kamu menggunakan benda ini? Xiao Yan memandang San Yao dengan ragu, karena dalam persepsi Xiao Yan, mural ini hanyalah sebuah mural, dan bahkan dengan kekuatan jiwa yang besar, itu tidak dapat mengekstraksi keanehan sama sekali. Aku punya cara. San Yao datang ke mural, mengangkat jari gioknya, menggosoknya dengan lembut ke mural, lalu berkata. Sudah terlambat, cepatlah. Melihat ini, Xiao Yan melihat bahwa dalam pertempuran di sisi lain,
hukuman ular semakin buruk, dan dia terus-menerus diserang oleh Salvia Meteoriza. Tidak akan lama lagi hukuman ular akan sepenuhnya dikalahkan, dan kemudian menunggu mereka. Ya, teror tidak bisa ditebus. Sanyao berkata dengan lembut, dan segera di dalam tubuhnya, Douqi meledak, mengikuti jari giok, terus mengalir ke dalam lukisan dinding. Dengan suntikan semangat juang Sanyao, muralnya juga perlahan berubah. Awalnya, mural itu gelombang hanyalah sebuah kuali obat, namun dengan suntikan semangat juang Sanyao, kuali obat di mural ini justru samar-samar melahirkan banyak api. Kekuatan api sangat menakutkan, seperti binatang buas yang terperangkap yang menjebak kekuatan tertentu di dalam kuali obat. Kakak Xiaoyan, tidak apa-apa, selama kamu membawa salvia itu ke jangkauan formasi kursi kayu. San Yaobei menggerakkan bibirnya sedikit, dan dia terus menyuntikkan kekuatan, yang cukup menguras energinya. Oke, Xiaoyan langsung setuju, dan kemudian dia pindah ke sisi Snakesing. Ayo pergi. Xiaoyan datang ke sisi Snakesing, tidak banyak bicara, hanya memutar sosoknya dan pergi menghadap kursi kayu. Anak, laki-laki, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hahaha, pergi ke neraka dengan penyesalan. Salvia berkata dengan senyum muram, wajahnya sangat arogan, dan dia bahkan tidak memperhatikan mural di jari Sanyao. Saat berikutnya, kekuatan hidup dan mati yang sangat besar meledak dari Dansen, lalu Dansen bergerak dan meraung ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Napas itu, seperti burung raptor yang menyeberangi sungai, tak terbendung. Brengsek, terpukul. Tetapi tepat ketika Dansen merasa bahwa pukulan terkuatnya telah membunuh para penyiksa ular, tubuhnya baru saja melangkah ke dalam jangkauan formasi kursi rumah kayu, dan teror yang lahir dari hati tiba-tiba lahir di tubuh Dansen keluar. Brengsek, apa ini? Dansen sedang terburu-buru. Aku terlalu sombong barusan, dan aku tidak menganggap serius Sanyao ini, tapi Sanyao ini adalah putri kecil dari klan Tian Muyu. Karena hubungan misterius dengan Madwood Immortal Master, jadi aku tidak peduli tentang rumah bangsawan ini. Sangat akrab. Bagaimana Anda bisa mengabaikan hal yang begitu penting? Dansen mengutuk dalam hati. Oke, meskipun Sanyao tidak tahu bagaimana salvia ini datang ke sini dengan begitu mudah, dia sangat gembira, dan kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan lampu merah yang keras, dan lampu merah terang itu tiba-tiba melesat menuju salvia. Sage Master Crazy Wood. Cahaya merah terang baru saja menyelimuti salvia. Pikiran gila muncul di hati Dansen. Sialan, mau mengajakku lagi. Bahkan jika aku mati kali ini, aku tidak akan tertipu lagi oleh tipu muslihatmu. Salvia terbelenggu oleh aura merah menyala, tidak bisa melawan sama sekali, dan langsung berkata dengan marah. Ambil. Pada saat ini, saat dan berpartisipasi dalam pertarungan melawan ki pertempuran merah menyala, dahi Sanyao sedikit menunjukkan banyak keringat. Tidak satu tingkat. Setelah Sanyao selesai berbicara, kuali obat di mural sepertinya telah memperhatikan bahwa salvia sedang berjuang, mencoba untuk melepaskan diri dari pengekangan, dan aura yang lebih besar tiba-tiba muncul, dan kemudian tiba-tiba mengenai salvia. Tidak mau. Tuan, saya salah. Tidak, salvia, tes, aku khawatir kuali obat ini tidak memiliki kualitas yang luar biasa. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas kuali obat ini seperti klon, itu adalah salvia yang menekan kekuatan ini sebagai kaisar petarung bintang 9, aku khawatir kuali obat ini sangat menakutkan. Bum bum bum. Semangat juang merah menyala yang menyilaukan mengalir dari lukisan ke arah Dansen, dan kemudian lingkaran Dansen muncul di permukaan Dansen, tetapi Dansen hanya membuat Xiaoyan merasa santai dan bahagia, tidak sama sekali. Tidak ada bahaya. Puff. Saat berikutnya, di bawah tekanan dendam merah menyala, tubuh salvia menyusut seketika, dan kemudian tiba-tiba digantung di lukisan dinding. Bum bum bum. Dalam beberapa tarikan napas, pada saat ini, di kuali obat mural kosong di belakang kursi emas, pil obat seukuran lengkeng dan perpaduan sempurna antara hitam dan putih mengalir perlahan. Pil obat macam apa ini? Xiaoyan menatap pil obat itu, tapi jiwanya terkejut. Ini secara mengesankan adalah kekuatan pil obat tingkat abadi kelas 4. Benda ini masih merupakan produk setengah jadi, aku masih memberikannya padamu. Saat berikutnya, San Yaoyu dengan lembut menyentuh mural itu dengan tangannya, dan kemudian pil obat hitam putih seukuran lengkeng muncul di tangan Sanyao. Oke, Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu, lagi pula, pil obat abadi tingkat keempat ini saat ini hanyalah sebuah prototipe,
tetapi itu juga merupakan pil obat abadi tingkat keempat yang asli. Pil obat tingkat 4 tingkat abadi, saya khawatir yang abadi yang kuat cukup cemburu, belum lagi Dou di belaka. Selain itu, Xiao Yan juga tahu bahwa ramuan prototipe abadi kelas 4 telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Saat ini, eliksir sudah dihancurkan. Selama kekuatan Xiao Yan tercapai, maka obat mujarab prototipe ini bisa digunakan. Obatnya menjadi pil obat abadi kelas 4 yang nyata. Tes. Gadis ini benar-benar bangun. Pil abadi di peringkat abadi kelas 4. Ini adalah hukuman ular agak menyayat hati, tapi tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, Salvia ini mengandalkan Sanyao dari awal hingga akhir, jadi untuk alokasi Sanyao, tidak masalah sama sekali. Apa? Di mana cairan jiwa? Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan wajah muram. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Cairan jiwa ini adalah kunci terobosan Xiao Yan menuju jiwa fana kaisar kekuatan. Jika hilang, rencana Xiao Yan pasti akan sia-sia. Di sini, saat Xiao Yan sedang melihat sekeliling, kotak cantik asli perlahan muncul di tangan Sanyao. Cairan jiwa. Xiao Yan merasa lega saat melihat ini. Hehe, jika kamu terlalu peduli, itu akan kacau. Lagi pula, cairan jiwa ini dipadatkan oleh seluruh hidup sang alkemis. Jika mudah rusak, maka itu tidak bisa disebut cairan jiwa. Long Yi berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan memutar matanya tak berdaya. Ambil pil obat dan cairan jiwa ini. Pil obat ini berada di peringkat keempat dari peringkat abadi, dan tidak ada gunanya memberikannya kepada orang lain, dan cairan jiwa hanya berguna bagi alkemis. Kita berdua tidak berguna. Petik 2. Juga, Keong sekarang telah mengenaliku sebagai tuannya, jadi kupikir itu sedikit kompensasi untuk kakak Xiao Yan. San Yao memegang Keong di tangannya, dan kekuatan lembut terus melewati tubuhnya. Ya, Xiao Yan setuju dengan lembut. Apakah ini prototipe dari pil obat tingkat 4 abadi? Petik 2. Dikatakan bahwa pil obat Immortal Rank telah lama berada di luar jangkauan pil obat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk melihatnya mereka hari ini. Hukuman ular di samping sudah kembali ke bentuk manusianya, menghadap yang ada di telapak tangan Xiao Yan. Ramuan yang sangat menakutkan keluar. Dan cairan jiwa ini. Kekuatan jiwa apoteker sangat kuat sehingga dia bisa langsung menggunakan jiwanya untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Hukuman ular berkata lagi, ayo kita cari Suster Sanling dulu. Sanyao selesai berbicara dan meninggalkan aula kayu terlebih dahulu. Baiklah, seharusnya tidak ada apa-apa di manor-manor ini. Tapi aku tidak tahu mengapa, tadi Seng Yan mengatakan bahwa jika kamu menginginkan Seng Yan, maka pergilah ke pegunungan gurun ini dan buat aku merasa tidak nyaman. Xiao Yan perlahan menyingkirkan kedua hal itu, lalu mengikuti secara langsung. Beberapa orang memutari banyak tanjakan gelombang dan akhirnya melangkah ke pintu masuk halaman belakang. Halaman belakang. 2 karakter besar dengan naga dan burung phoenix yang digariskan oleh kayu halus. Apakah Sanling ada di halaman belakang ini? Kata Snake cemas. Ya, saya memiliki beberapa koneksi dengan manor ini, jadi saya dapat dengan jelas merasakan posisinya. Saya yakin dia tidak sebaliknya, kata Sanyao sedikit. Apakah roh ular Sanling? Ular giok. Sanshan. Sanyao Sanling, ini. Mengetahui saat ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan Tianmuyu harus memiliki hubungan yang mendalam dengan pemilik rumah ini, dan bahwa Sanling mungkin adalah putri dari rumah ini. Jika ini masalahnya, maka masalah ini tidak baik. Xiao Yan menatap San Yao yang terus berjalan, dan tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya. Ini adalah tempat yang diserbu oleh suku-suku jahat dari luar kerajaan. Jika ayah Sanling ini benar-benar pemilik manor ini, saya khawatir mereka berdua akan bertemu. Satu sama lain. Tidak masalah, ayo cari Sanling dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Sanyao, apakah ada makhluk menakutkan di manor ini? Xiao Yan bertanya di sepanjang jalan. Tidak, hanya pria besar tadi, kata Sanyao. Di halaman belakang saat ini, semua lorong terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dan terdapat banyak dekorasi indah di kedua sisi lorong, seperti beberapa bunga, tanaman, burung, dan binatang. Pemilik mansion ini sangat menikmatinya. Xiao Yan hanya bisa berkata kaget. Kelompok 3 orang Xiao Yan perlahan berjalan dari halaman depan ke halaman belakang.
Tidak butuh waktu lama bagi Sanyao untuk membicarakannya. Di sini, di sini. Setelah Sanyao selesai berbicara, dia berlari dengan gembira, lalu membuka pintu kayu yang tertutup. Pada saat yang sama, suara yang agak menyenangkan berbicara kepada sosok di dalam pintu kayu, saudari Sanling. Aku sudah ingat, kamu adalah adikku Sanling. Sanling. Pada saat ini, pintu kayu dibuka, dan sosok Sanling muncul di depan semua orang. Sanling berbicara perlahan dan lemah, dan ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Saudari Sanling, ada apa denganmu? Sanyao tampak agak bingung mengapa Sanling memasang wajah muram, dan langsung bertanya dengan senyum lambat. Tidak apa-apa. Agar tidak mengkhawatirkan Xiao Yan dan yang lainnya, Sanling mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum dari bibirnya, tetapi senyum ini terlalu palsu, dan Xiao Yan melihatnya sekilas. Sanling, kenapa kamu menderita? Melihat ini, hukuman ular mau tidak mau setuju di dalam hatinya, dan suaranya penuh cinta. Mengapa? Aku tidak tahu seberapa kuat Immortal Master Matut, tetapi seseorang yang benar-benar membiarkan istrinya terbunuh dan putrinya mengembara, bagaimana aku bisa memanggilnya ayah untuk orang seperti itu? Benar saja, dia adalah Matwood Immortal Master yang baik. Kata Sanling dengan emosional, dan setelah berbicara, dia melemparkan surat di tangannya ke Xiao Yan. Ternyata ketika Salvia baru saja pergi dari sini, saya tidak tahu apakah saya lupa menyimpan surat rahasia itu atau apakah saya sengaja ingin menunjukkannya kepada Sanling. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut rapat, lalu dia mengulurkan tangan dan mengambil surat itu. Hukuman ular memandang Xiao Yan dengan bingung. Adapun Sanyao, dia sepertinya memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya pada Sanling yang ada di sampingnya, berusaha menyenangkannya dan membuatnya merasa lebih baik. Segera setelah saya menerima surat ini, perasaan teduh langsung muncul, seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang. Isi suratnya tidak banyak, sekitar beberapa ratus kata, tapi saat Xiao Yan mulai membacanya, hatinya kewalahan. Kursi ini disebut Crazy Musianlan, seorang apoteker kelas 4 dari peringkat abadi di puncak Kaisar Dou, yang mendapatkan nyala api suci secara kebetulan. Api suci adalah impian seumur hidup semua apoteker. Selama seseorang dapat memperolehnya, itu tidak hanya akan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian mereka, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan kelipatan geometris. Sebelum aku mendapatkan api suci, aku masih menjadi orang dengan keluarga bahagia, tapi setelah aku mendapatkan api suci, aku menjadi sasaran alien. Petik 2. Aku menatap sekelompok ras jahat ekstrateritorial yang disebut Gorevians. Mereka hidup dengan darah dan sangat ganas. Setelah aku mendapatkan api suci, kekuatanku meroket dan menembus Dosian. Saat itu, aku adalah raja negeri ini. Berkaitan dengan keamanan tanah ini, saya harus berdiri. Kebetulan ketika putri saya lahir, saya menamainya Sanling, dan putri kecil dari klan Tianmuyu juga bernama Sanling. Yao, Sanyao Sanling, mereka berdua akan menghabiskan hidup mereka dengan lambat. Pada hari melahirkan, itu adalah saat para Gorevian menyerang, dan aku sudah lemah hanya dengan melawan para Gorevian. Ibu, akhirnya, kesalahan, menyebabkan ibumu mati di medan perang. Petik 2. Saat itu, aku kelelahan, jadi aku harus melarikan diri bersamamu atas permintaan kuat ibumu, tapi ibumu juga. Baru setelah itu aku menyadari kengerian ras alien ini. Setelah itu, aku bersumpah akan menghancurkan Gorevian ini. Jadi setelah aku menenangkanmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan para Gorevian, dan akhirnya, dengan mengorbankan nyawaku, aku akan menekan para Gorevian di puncak pegunungan gurun ini. Sanling, aku tahu aku minta maaf untukmu, tapi aku masih ingin mendengar kamu memanggilku Ayah. Suratnya ada di sini. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia akhirnya lega mengapa Sanling begitu bersemangat, tetapi ada sesuatu yang salah di hatinya. Isi surat ini sepertinya salah, dan selalu terasa aneh. Sanling tinggal di danau itu sejak dia masih kecil. Jika bukan karena siksaan ular yang secara tidak sengaja memicu mereka berdua, saya khawatir mereka berdua masih berada di dasar danau itu. Sanling, kamu tidak bisa menyalahkannya untuk masalah ini, lagi pula, ras jahat dari luar alam. Xiao Yan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat sorot murid Sanling, dia segera menutup mulutnya. Tapi, bagaimana dia bisa melepaskan ibuku dan melarikan diri bersamaku? Itu ibuku, dan itu baru saja hari melahirkan. Sanling berkata dengan keras kepala,
air mata sudah menggenang di pupil matanya. Aduh! Xiao Yan menghela nafas perlahan, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya atas tindakan Madwood Immortal Master. Meskipun ada sedikit perkelahian dengan klan jahat asing, Xiao Yan selalu sadar bahwa kekuatan klan jahat asing sangat menakutkan. Kekuatan dari Crazy Wood Immortal Master Fighting Immortal, ditambah kekuatan api suci, hanya bisa dikalahkan. Melarikan diri sudah cukup untuk melihat bahwa Gorevian ini luar biasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang pertama yang kulihat saat membuka mata adalah Big Brother Snake Punishment. Aku tidak melihat ayah dan ibuku dari awal hingga akhir. Aku selalu menantikan hari ketika aku bertemu mereka. Petik 2. Mereka tidak harus menjadi pahlawan yang tak tertandingi, hanya orang biasa, tapi... Sanling terus berkata, berdengung. Ketika Sanling membuka mulutnya, dia tidak memperhatikan Sanyao di sebelahnya. Sedikit yang dia tahu bahwa situasi Sanyao tidak diragukan lagi bahkan lebih menyedihkan daripada Sanling. Karena Sanyao selalu disegel oleh klan Tianmuyu gelombang jika Xiao Yan tidak dipercayakan oleh Yuxuan kali ini dan muncul dengan keong, tanda klan Tianmuyu, saya khawatir Sanyao ini masih akan terus tidur. Saudari Sanling, kami tidak akan menangis lagi. Paman pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu, kata Sanyao. Sanling, kamu harus ingat bahwa kapanpun, ayahmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayahmu adalah pahlawan yang menyelamatkan sebuah negeri. Kata ular menghibur. Hei, tulisan tangan di surat ini sepertinya sudah diubah. Pada saat berikutnya, Xiao Yan awalnya ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki sekali untuk melihat apakah ada hal lain di amplop itu. Bagaimanapun, Immortal Master Madwood juga seorang apoteker, saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, tetapi saya terkejut ketika melihatnya. Kekuatan jiwa Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa tulisan tangan di surat Anda telah diubah. Meskipun jejak perubahannya sangat kabur, seolah-olah itu ditulis oleh Immortal Master Madwood sendiri, Xiao Yan masih mengizinkan Xiao Yan untuk mengetahui. Perbedaan sekecil apapun. Hehe, kupikir itu pasti efek dari salvia, jadi. Isi surat ini belum tentu benar atau salah. Setidaknya aku tidak bisa mempercayai semuanya, dan aku tidak bisa mempercayai semuanya. Xiao Yan tersenyum perlahan. Aku akan pergi ke puncak pegunungan gurun. Pada saat berikutnya, Sanling tampak mengumpulkan keberaniannya. Saat aku selesai menyerap cairan jiwa, aku akan pergi bersamamu. Kata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa suasana hati Sanling sedikit lebih baik. Aku juga akan pergi. Sanyao berkata dengan penuh semangat. Orang tua itu juga pergi, tepat pada waktunya untuk membantumu. Ular Sing juga tertawa. Yah, terima kasih hukuman ular kakak. Hati Sanling menghangat saat mendengar kata-kata itu. Karena surat itu telah diubah, Sanling juga harus pergi ke puncak pegunungan gurun untuk melihatnya. Kalian istirahat sebentar, aku akan mulai setelah menyerap cairan jiwa. Xiao Yan sangat gembira saat melihat beberapa orang diam. Alasan untuk menyerap cairan jiwa ini adalah untuk memimpin dalam menembus tingkat Fana Realm Kaisar. Lagi pula, Xiao Yan juga tahu bahwa lapisan paling atas dari pegunungan gurun ini pasti akan sangat berbahaya. Oke, Sanyao dan yang lainnya sepertinya mengetahui kesulitan perjalanan ini dan menanggapi saat mereka pergi. Kemarilah, ini ruang rahasia. Saat berikutnya, Sanling tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan kemudian dengan lembut memutar kartrid tinta tertentu di tangannya. Retakan. Adegan yang sangat mengejutkan tiba-tiba muncul di tempat yang sangat tidak mencolok di dalam rumah. Saya melihat bahwa lantai yang semula tertutup langsung terbuka, dan kemudian perlahan-lahan membuka sebuah jalan. Di bagian itu, nyala api yang samar menyebar dari bawah, menyebabkan semua orang terkejut. Ini adalah ruang rahasia. Jika kamu ingin menyerap cairan jiwa, masuklah ke dalam. Adapun kami akan menunggumu di sini, kata Sanling. Oke, mendengar ini, Xiao Yan juga merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat di bawah, dan segera mengangguk sedikit ke beberapa orang, lalu sosoknya bergerak, dan dia berkata bahwa dia telah meluncur ke lorong kayu. Dia masuk seperti ini, bukankah berbahaya? San Yao sepertinya mengetahui sesuatu dan berbicara sedikit. Tidak, dia memiliki cairan jiwa padanya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Ayo pulih dulu, kupikir akan ada pertempuran di puncak pegunungan gurun. Kata Sanling, pupilnya tertutup, dan dia perlahan mengatur napasnya.
San Yao dan Snake Punishment di samping tampaknya ragu-ragu untuk mengatakan apapun, tetapi mereka tetap mengikuti kelas selangkah demi selangkah. Sungguh pembatasan yang mengerikan pada jiwa. Xiao Yan baru saja memasuki lorong ini, dan tiba-tiba menemukan bahwa lorong ini mengarah dari bawah papan kayu ruangan tempat Xiao Yan tadi berada. Api kecil menyebar dari kedalaman, Xiao Yan hanya mengambil beberapa langkah, tetapi dia merasa bahwa ruang rahasia ini tidak mudah. Lupakan saja, menurut apa yang dikatakan para penyiksa ular, seharusnya tidak ada lagi bahaya di sini. Lebih baik aku maju dan menerobos secepat mungkin. Kekuatan jiwa di puncak tingkat Fana Kaisar tidak cukup untuk menelan api suci. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah selesai berbicara. Tik-tok. Xiao Yan berjalan menjauh dari papan kayu di ruangan itu. Xiao Yan berjalan selama beberapa menit, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah ruang rahasia. Ruang lingkup ruang rahasia itu sangat luas, dan dindingnya dikelilingi oleh beberapa batu padat dan beberapa lampu api yang menerangi jalan. Oke, ayo pergi ke sini. Mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar dalam sekejap, menemukan bahwa ruang rahasia itu sangat tertutup rapat dan kedap udara, dan segera berkata. Dengan suara yang dalam, ini tempat yang bagus. Melihat ini, Long Yi melayang sedikit dan berkata dengan santai di udara. Akhirnya, aku bisa menembus kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu, dan kemudian dia duduk di lantai bersih di ruang rahasia. Kekuatan jiwa Kaisar tidak terlepas dari level sang alkemis. Jika dia tidak bisa menembus kekuatan jiwa untuk waktu yang lama, saya khawatir alkemis tingkat kedua Xiao Yan akan putus asa. Mari kita atur soul barrier terlebih dahulu. Meskipun orang-orang itu baik hati, mereka harus bertahan. Jika ada sedikit perbedaan, saya khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Xiao Yan bergumam. Begitu suara itu jatuh, kekuatan jiwa yang menyilaukan keluar dari alam jiwa Xiao Yan, dan kemudian dengan panik mengabaikan bagian yang masuk. Dalam waktu singkat, ruang rahasia ini dikendalikan oleh penghalang jiwa Xiao Yan. Begitu ada yang mendekati tempat ini, Xiao Yan akan segera mengetahuinya, dan dia juga akan diserang oleh kekuatan jiwa. Cairan jiwa. Xiao Yan mengeluarkan kotak yang sangat indah setelah semua ini tadi malam. Kotaknya sangat indah, seperti karya seni alami, dan ada perasaan yang tak terjangkau di antara garis-garisnya. Seperti yang diharapkan dari seorang apoteker tingkat abadi yang kental dengan semua kerja kerasnya. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Kotak cairan jiwa Chen Fang ini terlihat sangat biasa, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa asal-usul kotak ini sama sekali tidak luar biasa. Jika tidak, bagaimana ia bisa menahan cairan jiwa yang begitu mengerikan? Retakan. Xiao Yan menggerakkan tangannya dan membuka kotak itu sedikit. Saat berikutnya, kotak ini berbeda dari yang ada di luar tadi, karena kali ini Xiao Yan membungkus tangannya dengan kekuatan jiwanya, dan cairan transparan dan tidak berwarna di dalam kotak itu tiba-tiba meledak untuk beberapa saat, menyebabkan Xiao Yan pergi. Terkejut. Puff-puff. Beberapa suara secara langsung menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berdarah. Seperti yang diharapkan dari cairan jiwa. Xiao Yan diam-diam senang, tanpa rasa tidak senang sama sekali. Lagi pula, ini adalah cairan jiwa, produk dari apoteker tingkat abadi. Jika tidak memiliki kekuatan sedikit pun, maka Xiao Yan pasti tidak akan mempercayainya. Waktunya sempit, jadi mari kita serap dulu. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri dalam suasana hati yang baik. Sial, aku melindungi hukum untukmu, tidak akan terjadi apa-apa. Long Yi membuka mulutnya sedikit, jelas cukup puas dengan rangkaian tindakan Xiao Yan ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, meletakkan cairan jiwa di tangannya perlahan di tanah, lalu menutup matanya sedikit, mencoba yang terbaik untuk mengatur napasnya. Memakan cairan jiwa bukanlah lelucon, jika ada yang salah gelombang itu akan musnah, jadi Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng, jadi dia harus menghadapinya dengan cara yang sejahtera. Ia gelombang 8-1. Gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah hanya beberapa menit, napas Xiao Yan kembali ke puncaknya. Cairan jiwa, bangunkan aku. Saat berikutnya, murid Xiao Yan tiba-tiba bersinar dengan pandangan, dan kemudian dia berteriak. Dengan minuman eksplosif Xiao Yan, kekuatan jiwa yang sangat besar di ranah jiwa Xiao Yan langsung ditarik oleh Xiao Yan, dan segera membungkusnya ke cairan jiwa yang begitu dekat. Tampaknya merasakan keberadaan kekuatan lain, cairan jiwa tiba-tiba bergetar aneh, dan segera bergerak,
berusaha menghindari bungkus Xiaoyan, karena sekali dibungkus, itu akan berubah menjadi cat Xiaoyan. Tampaknya senior ini benar-benar baik hati. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti bahwa cairan jiwa ini adalah yang paling murni, seperti bayi yang baru lahir. Jenis cairan jiwa ini adalah yang paling baik, dan juga merupakan kekuatan pendorong terbaik untuk melahap dan meningkatkan kekuatan jiwa. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berlari. Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia hanya duduk bersila, lalu mengendalikan kekuatan jiwanya dan terus mengejar dengan cairan jiwa. Xiaoyan percaya bahwa setelah cairan jiwa dikonsumsi terlalu banyak, inilah waktunya untuk melahap diri sendiri. Saat ini, cairan jiwa di dalam kotak sudah menghilang tanpa bekas, dan hanya ada genangan cairan transparan yang mengalir kemana-mana di langit. Dimanapun cairan jiwa lewat, ruang tidak dapat menahan getaran.